Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bil ulumi fid darain amin. Halaman 2. Bermula setelah daripada mematikan diri. Jadi caranya supaya mati sebelum mati. Itu seperti dikatanya dengan lidahnya. Kita ulang-ulangi dengan lisan kita dan diekorkan di dalam hatinya. Apa perkataannya? La qadirun wala muridun wala alimun wala hayyun wala sami'un wala basirun wala mutakallimun bil haqiqati illallah. Ini wiridannya orang alif billah, bacaannya orang mati sebelum ini mati. Artinya tiada yang kuasa dan tiada yang berbahan dan tiada yang tahu dan tiada yang hidup dan tiada yang mendengar dan tiada yang melihat dan tiada yang berkata-kata pada hakikatnya melainkan Allah Ta'ala. Nah, orang yang bisi kuasa itu mengatakan bahwasanya kuasanya itu ada nang kuasa Allah. Pejabat raja sultan karena kuasa nang kuasa Allah. Buktinya nampak mati di mana? Pejabat dia mati juga, ya kan? Nang sultan raja dia mati juga. Ada yang sebelum mati sih, bahari ada raja bisi 1000 istana. Setiap istana 1000 kamar, 1000 meja makan, 1000 pengawal, 1000 ranjang, sampai 1000 bertahan. Lalu sebelum dia meninggal dunia, ini orang soleh, Bapak Sambi banyak aku mati kenapa? Sebelum dikubur netana dibungkus oleh lengkap tanganku keluarkan supaya orang menyaksikan seduniaan atau orang kampung atau anak buahku atau rakyatku bahwa aku mempunyai 100.000 boleh kekubur karena tidak bisa apa-apa juga kosong tangan. Jadi kalau tanganku aja kosong ya. Kadang-kadang apa yang di bawah, kalau kong di bawah ada. Nah itu orang-orang soleh tadi. Jadi nyatakan kita punya bilang suci mau meninggal dunia kalau rakan. Jadi supaya masyarakat tahu ada kadang orang kelapa juga sih. Utas kada di bawah, kalau larang-larang. Arroji jam nomor kayak di bawah juga, makanya sebelum mati banyakan. Ada tempat siapa ada sabar tahan kadang-kadang kuasa Allah. Nah ini sebenarnya amalannya ini ujar datu yang bagus benar itu tak amalan sang orang-orang ya kan lalu menghayati la qadirun la muridun la alimun la hayyun. Jadi dari sapi bujur-bujur. Lalu kemudian dia yang berkehendak aku hendak inya hendak si fulan hendak tapi yang berapa kehendak Allah karena tahu
mentakdirkan diri tadi. Tahu lah mentakdirkan diri. Mati juga dulu. Jadi kehendak boleh, tapi apakah tercapai pada Allah juga mengatur. Wala alimun, orang alim bila ia merasa alim jahil. Ujar Imam Syafi'i, man qala innahu alim fahuwa jahil. Barang siapa berkata dia alim, ia bodoh. Artinya ia bodoh, bahwasanya nang alim itu Allah. Kenapa jadi merasa alim? Barang siapa yang berkata ini alim, berarti ia jahil. Jahil bahwasanya ilmunya itu milik Allah. Setiap kalau Allah Ta'ala menghendaki tiba-tiba hilang ilmu itu, kalau Allah ada lagi, kalau bapak-bapak lagi, ilmu itu keramat yang paling ganas, mengalahkan keramat apa aja. Keramat bisa terbang, keramat bisa berhilang, keramat duit ada di bawah sajadah, keramat dua asal nang bujur lah, jangan lewat rukun gitu. Nang bujur ada di bawah. Semuanya itu hilang, orangnya mati kadang-kadang kesahnya aja, tapi kalau ilmu tetap. Jadi ilmu itu seumpama Al-Quran, mukjizat Nabi Al-Khalidah yang berkekalan Al-Quran sampai tua ini. Sebagaimana karamat para wali-wali Allah Ta'ala yang berkekalan itu ilmu. Biarnya ada bisa kasyaf, tapi ilmu sidin Masya Allah, karangan sidin dibaca, murid sidin jadi orang-orang alim, itu sudah karamah yang paling ganal. Jadi jangan nangis mencari karamat itu. Kalau mau baca cari karamat karena sidin bisa juga kasyaf, lalu mau uji kasyaf kada sidin datang ke rumah sidin, hati macam-macam, sidin kada menanggup, kada kasyaf sidin kejar. Padahal karamat yang paling tinggi itu ilmu. Bila dia ilmu itu manfaat, maka itulah karamah. Hendak mencari keramat yang paling banyak di Banjarmasin di kampung keramat. Nyata sudah mbak kampungnya aja pak keramat. Di Martapura ada juga kampung keramat. Kadang-kadang ada dalam hati. Jadi hendak mengajar atau namanya, misalnya ada yang hendak mengajar, ingatkan sebelum mengajar itu musyahadakan di hati, aku ini kada alim, nang alim Allah, nang yang dipandir mutakalim siapa? Allah juga, semuanya Allah. Fadlullah yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Nah itu, jadi supaya menghindar daripada takabur, menghindar daripada sombong, merasa harap, merasa punya, merasa hebat, itu penyakit. Nah itu kita hindari dengan musyahadah akan la qadirun wala muridun wala alikun wala hayyun, hidup ini tujuan nang hidup hakikatnya Allah, nang dengar Allah, nang melihat Allah, nang berkata-kata Allah, itu tadi. Nah ini caranya supaya kita mati hati kita, tadi hati pangkal nafsu kita sebelum mati raga kita, mati nafsu kita sebelum mati anggota tubuh kita. Bila nafsu itu kada mati, biar anggota tubuhnya itu mati, tetap ada. Bila nafsu itu mati, hiduplah anggota tubuh, matikah sama, tetap nikmat, tetap nikmat. Karena yang terpenting itu adalah nafsu. Nafsu itu ada di dalam hati. Disebutkan oleh Nabi SAW, al-qalbu baitu rabbi, hati itu rumah Tuhanku. Beberasi hatinya itu rumah sidin, maulah sidin datang karena dalam keadaan kita kotor, berantakan, tamu aja hendak datang kita kotor beberasi. Ya kalau perlu apakah ditambah-tambahi di anak dan sebagainya, tamu aja, apalagi tamunya Allah, dan Allah menjadi tamu di dalam hati kita. Sudah ketiga dalam, jadi kan pertama tadi mengenal asal kejadian itu
panjang yaitu Muhammad SAW. Kedua, perhatikannya dirinya. Yang ketiga ulang, fana sekalian diri itu di dalam kudrat Allah dan iradat Allah dan ilmu Allah Ta'ala. Kenapa diambil tiga macamnya aja? Karena tiga macam ini yang paling banyak menyebabkan masalah. Merasa berkuasa, ketahuilah di bawah kudrat Allah. Merasa berkehendak, berkeinginan, serba aja, salah aja. Nah, ingat akan di bawah iradat Allah. Merasa alim, ketahui di bawah ilmu Allah. Nah, itu seperti firman Allah Ta'ala, kullu syai'in halikun illa wajhahu. Tafsirnya bermula tiap-tiap sesuatu itu maksudnya masiwallah, segala yang selain Allah. Sesuatu kalau Allah Rabbul Alamin, nah selain sisi itu sesuatu itu binasa, melainkan zat Allah Ta'ala aja yang kada binasa. Bakok yang lain fana. Ada juga yang kada binasa, yang apa? Mukhallad, yang dikekalkan. Ada makhluk-makhluk Allah yang dikekalkan itu ada. Contohnya ruh itu sejak diciptakan atau terjadi kekalnya, ada matinya. Roh adalah roh yang ada. Roh itu pindah, bilanya mati kena balik sih kemana dua ke Wadi Mu'aim, tempat berkumpulnya roh yang baik-baik di Arafah. Mudah-mudahan berkumpul di sana. Atau sumur Barhut yang ada di Hadramaut, tempat berkumpulnya roh-roh yang ada lain. Nah, ada diriwayatkan bahwasanya di Hadramaut itu ada sumur. Ada penjuru melihat ke situ lah. Anda kayak semalam perjalanan ke situ dia kurang kampung, jangan ke sana. Beberapa waktu yang lalu ada orang Prancis ke sana, ada balik lagi. Urusan ada balik lagi kan? Jadi ada sumur di Hadramaut itu ngarannya parah lawan makam Nabi Barhut, itu ngarannya Barhut. Diriwayatkan itu dikumpulkan semuanyaan roh-roh yang kada baik-baik. Sedangkan roh-roh yang baik-baik dikumpulkan di sebuah lembah namanya Wadi Nu'aim, di mana Arafah di Mekah. Di Arafah sana. Ya kalau makanya kan cari ke Mekah. Mudah-mudahan tahun ini bawa ke Mekah. Ini ya Allah. Terakhir libur. Itu keadaannya jadi ujar Habib Abdullah. Kalau pada Habib Abdullah, Habib Abdul Qadir bil Faqih Malang, akan datang suatu zaman ujar sendiri orang yang hendak ke Makkah itu nangis darah pada awal. Sekarang sudah terlihat pandirannya waliyullah, pandirannya orang yang kasyafnya Allah. Oh ini Bang Haji terus haji ngaji, umroh dipersulit dan lain sebagainya, sampai suatu ketika hendak pulang nangis darah. Saya mau pulang biar sulit, biar kayak apa? Tanpa pulih masih tahu orang itu laki sama wayulun. Allah. Amin, kabul. Berat memang. Itulah sudah akhir zaman. Apalagi datang Dajjal Allah. Dikurungnya Mekah Madinah itu dikurungnya Dajjal, ada yang kaunya berparah, tapi hendak masuk ke laut. Jadi cuma berapa mil. Jadi sampai Dajjal itu kan berdiri di atas gunung melihat mana gerak istananya Muhammad itu aja. Ditunjukkan dulu aja kubah Nabi Muhammad SAW, Kubatul Hadrah. Tapi pelihatannya si Dajjal putih, kada hijau ada. Jadi udah hijau unang putih ini tuh dia mau jauh-jauh ini bahwa kan kamu parah belinya berparti dalam.
Bilanya bebarak dimakan bumi. Nah itu karena ada kegampang dan jatuhan menggigitkan badannya, menggigitkan badan. Aina qasru Muhammad, mana istananya Muhammad ujar Dajjal. Tapi mulai jauh-jauh dia kalau marah. Lalu karena terjadi gempa di Mekah dan di Madinah, atau di Madinah saja, wallahu alam, ada beberapa riwayat. Gempa itu menyebabkan keluarnya orang-orang yang kada Islam, baik orang yang kafir ataupun munafik. Keluar pada tanah. Jadi betul-betul yang tersisa di Madinah dan Makkah itu hanya orang-orang yang baik-baik. Lalu kemudian setelah itu diriwayatkan diangkat Ka'bah, lalu kok makom Nabi Muhammad diangkat, lalu diratakan dengan tanah. Allah. Lalu kemana? Orang Islam berpindah kemana? Ke Baitul Maqdis. Jadi kenapa jadi Imam Mahdi itu jalan ke Baitul Maqdis? Kemudian terbunuhnya Dajjal di daerah Baitul Maqdis oleh Nabiullah Isa, karena Nabiullah Isa turun di daerah Baitul Maqdis, ngarannya Menara Putih. Setelah sidin turun, Mbak itu sidin kena ke Madinah, sebelum dihancurkannya Madinah, kemudian kawin di sidin di Madinah dengan seorang wanita dari Madinah, punya anak satu namanya Fatimah, anak sidin, anak Nabiullah Isa. Itu kan hanya terjadi kiamat dan seterusnya. Begitu riwayat dalam kitab-kitab orang Bahari. Ada kadang-kadang tuh kalau namanya Al-Qaulul Mukhtasar fi Akhbari Al-Imamil Mahdiyil Muntadhar. Ilmunya dibaca panjang, dibaca itu bisa 3 tahun aja untung. Kita hendak-hendak tadi ya kalau supaya nyaman, amalan. Tiap-tiap sesuatu binasa melainkan zat Allah Ta'ala, termasuk mengkada binasa itu jika memang benar riwayatnya adalah ruh, kemudian Nur Muhammad SAW tidak sirna. Karena apa? Nur Muhammad mukhalaf, dikekalkan sejak diciptakan sama Allah, dikekalkan, bukan kekal. Kalau kekal Allah, kalau ini dikekalkan sama Allah. Jadi satu-satunya cahaya adalah Nur Muhammad, yang lainnya itu pantulan daripada Nur Muhammad. Pantulannya ya, cermin Allah, lalu memantul. Makanya hati itu belinya bersih bagaikan cermin, lalu Nur Muhammad bersinar dipantulkan. Akhirnya modelnya seakan-akan yang tarang sidin ini padahal yang tarang itu Nur Muhammad sesungguhnya. Di antara kerajaannya kayaknya mudah-mudahan sampai waktunya ya. Amin. Dan lagi firman-Nya, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Artinya bahwa sesungguhnya akulah Allah, tiada Tuhan hanya aku, maka sembah olehmu akan aku dan kerjakan olehmu akan sembah yang 5 waktu karena menyebutku. Bukan karena mengingatku, bukan karena menyebutku. Artinya masalah sembahyang itu bukan karena ingat saja, tapi menyebut nama Allah dengan sholat. Jadi kalau orang mengerjakan wa aqimis sholata lidzikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku, langsung ada yang membahas, sudah ingat panjang kan? Kata untuk menyebut Allah, dan caranya menyebut Allah dengan sholat. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi mentafsirkan wa aqimis sholata lidzikri, dirikanlah sholat karena engkau ingat aku. Buktinya ujar sidin, mun engkau kada ingat kada wajib sembahyang. Contoh orang pingsan, kamu sembahyang, munnya bangun hanya
kurang guring cari di kitab sepupuan kita mana aja ada kurang guring wajib sembahyang ada mun bangun wajib nah ya lah mun bangun wajib mun guring ada wajib cuma wajib dibangunkan apabila dibawa ke sholat neta wajib dibangunkan. Jadi dirikanlah sholat karena engkau ingat aku, ujar Habib Ali Habsyi. Jadi lamnya itu lam li ajli dalam ilmu nahwnya, li ajli zikri, karena engkau ingat aku enggak diingat lawan. Oh lagi ada dua namanya itu, ada lagi li zikri itu supaya kamu menyebut aku dan menyebutmu aku dengan sholat. Allah. Jadi penyebutan khusus untuk Allah. Di dalam sholat ada syahadat, di dalam sholat ada puasa, boleh makan minum atau sembahyang, kada boleh Allah berarti puasa. Dalam sholat ada zakat karena waktu kita yang seharusnya berbisnis menghasilkan uang kita potong dengan mengerjakan sholat 5 waktu, berarti the time is money, waktu adalah uang, ya kan? Jadi berarti berzakat. Kemudian dalam sholat ada haji karena menghadap Ka'bah. Orang haji itu kan melihat Ka'bah. Oleh karena itu sembahyang itu adalah imaduddin, tiangnya agama. Kalau orang pada kawan mengucap syahadat seumpama orang bisu cukup dia sah imannya. Ya Allah, maka kau pandir punya pandai kata kawan juga boleh. Kalau orang misalnya bepergian atau garing kada puasa boleh lah, boleh. Kalau orang kada berduit, kada berzakat boleh lah. Memang kada wajib zakat, kada boleh. Kalau orang kada kau tolak haji boleh lah, kada tolak haji kada apa-apa, kada wajib haji, kada mampu. Tapi sholat kada kawal. Selama masih hidup garingkah, bepergiankah, miskinkah, kayakah, laki-lakikah, bini-binikah, tuhankah, anu bahasa sudah balik wajib sembahyang. Mun kada kau berdiri berduduk, mun kada kau berduduk berabah, mun kada kau berada anu apa ngarannya berisyarat, kalau kada kau berisyarat dalam hati, mun kada kau dalam hati disembahyangakan. Hati sudah, hatinya dalam lagi sudah sembahyangkan pulang. Kada ada jatuh sembahyang itu ada jatuh kewajiban itu ada karena sembahyang adalah tiang agama tadi. Nah ini macam-macam. Jadi orang untuk membahas ya kalau kan mengartikan sekenanya aja. Syahdan wajib kita mengikut amar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan menjauhi segala larangannya. Wajib napa nang diperintahkan Nabi wajib digawe, napa nang ditegah oleh Nabi wajib dijauhi. Walaupun kena masalah perintah itu ada nang wajib fardu, ada nang sunnah, itu dibahas oleh ulama-ulama hadis di dalam hadis-hadis Nabi SAW. Jadi itu ada pembahasannya khusus kena usul hadisnya ada, usul fiqihnya ada, alim-alim aja orang bahari sudah. Jadi kita tidak hanya belajar fiqih, ini sunnah, ini fardu, ini makruh, sudah itu bujur sudah karena sidin itu sudah masak alim-alim orang bahari. Kalau usah dibahas-bahas lagi. Kalau ada misalnya seperti Wahid ini ada dua aliran ingkar sunnah. Artinya apa? Kada percaya lawan hadis, lawan Quran aja. Adalah cara berwudu dalam Quran. Ada cara mandi dalam Quran adalah ada. Nah, ini biarnya kada kita ambil Quran aja karena hadis ada yang sahih, ada yang dhaif, ada yang maudhu dan sebagainya. Malih ambil menganunya Al-Quran. Luput sudah itu ingkar sunnah dan itu hukumnya bisa murtad karena mengingkari hadis Nabi SAW. Ada lagi pulang kada hakun fiqih, kembali kepada hadis dan Quran saja. Boleh saja kalau inya sampai maqam mujtahid. Maqam mujtahid itu artinya dia menguasai semua seluk-beluk bahasa Arab.
dia menguasai semua tafsir, dia menguasai semua takwil dan makna hadis, menguasai semuanya aja kan, jadi mujtahidnya sudah. Sedangkan Imam Suyuti ya, dia yang karangannya ribuan mengaku mujtahid, ditentang sama ulama karena kawai kamu mujtahid. Imam Suyuti alim benar, semua ilmu ada karangan sejenis. Terus dia mengklaim sebagai mujtahid, diuji sama ulama dengan 40 masalah agama sama jawab. Jadi ujur ulama yang lain ini mengaku mujtahid, 40 masalah agama yang disampaikan ini sudah pernah dibahas sebelumnya dan dijawab oleh ulama-ulama sebelumnya. Kenapa kamu orang menjawab? Karena kamu itu menjadi mujtahid. Akhirnya dia menarik perkataannya, meminta ulama karena kamu jadi mujtahid. Imam Suyuti itu timbul ada orang di daerah tatah-tatah manakah ya Allah mengaku akan mujtahid, mengaku apa namanya macam-macam lain, anu langsung dari Allah Taala atau langsung anu dari Nabi Muhammad. Iya sudah kacau beliau. Nah itu kita tidak mau empati aja lagi, mau empati orang-orang bahari, mau tolak apa yang ujar bahari empati, kemudian selesai. Kadang alih lagi menghendak jadi mujtahid bukan berarti kata boleh jadi mujtahid tertutup, kada boleh, tapi harus tahu. Ada satu imam namanya Imam Fairuz Zabadi. Imam Fairuz Zabadi ini mengarang kitab tentang bahasa Arab, komus itu 20 jilid. Alim benar Imam Fairuz Zabadi ini. Tapi sini lain orang Arab, sini orang Ajam. Artinya lain orang Arab. Alim dan Allah mengarang kamus saja 20 jilid lebih kan padahal. Sekalinya datang ke kampung di negeri Bani Uzair di Mekah sana, datang ke kampung, lalu kemudian karena ada hajat anak meminta banyu, lawan orang kampung mengetok pintu, tok tok tok, assalamualaikum, waalaikumsalam. Keluar anak kecil perempuan umur 7 tahun. Kemudian anak itu ditanya sama Imam Fairuz Zabadi, aina abuki, mana abahi kamu? Dijawab sama anak perempuan itu, abi fa'a ilal fayafi liyafi alana bil fayhi fa'ida fa'al fayhu yafi. Jadi 2 bait syair, semua kalimatnya fa'ayafi'u fa'ayafi'u fa'ayafi'u, tapi artinya macam-macam. Bingung Imam Fairuz Zabadi. Kemudian Imam Fairuz Zabadi mengatakan, a'idi wa rabbil Ka'bah, ulangi pang panderan nikam demi Tuhan Ka'bah. Dijawab sama anak perempuan itu, ajamiyun anta wallah, jika bila orang Arab. Ya Allah, memang betul dia bukan orang Arab. Pakajut. Akhirnya bertakun dong anak bibinya nih, kenapa gak artinya tadi itu? Sekalinya abi fa'a abi zahabah ilal sayafi, padahal sama-sama fai'un, tapi artinya sohroh, yaitu padang pasir. Liyafi'a, kalimat yang ketiga, fa'ayafi'u ya Allah, artinya apa? Liyasida, untuk berburu. Lana, bagi kami, bil fai'i, dengan membawa hasil buruan. Fa'idha fa'al fai'u, apabila sudah condong al fai'u matahari, anak tinggalan, yafi, dia datang. Jadi sekian kalimat artinya bermacam-macam. Hanya bingung Imam Fairuz Zabadi. Nah itu sekelas Imam Fairuz Zabadi saja masih belum menguasai seluruh bahasa Arab. Apalagi orang koyak ini. Apalagi kalau bisa bahasa Arab mengaku-ngaku langsung Al-Quran, langsung hadis dan lain sebagainya luput. Nah itu. Jadi orang-orang alim baharin itu, Masya Allah, orang-orang alim bahari, Masya Allah. Kita ini tinggal mengumpati aja lagi. Nah, kemudian kita syahdan, wajib kita mengikuti amar Nabi SAW dan menjauhi segala larangannya, supaya mudah-mudahan termasuk kandung Abdullah. Maksudnya kandung Abdullah termasuk menjadi hamba Allah. Artinya punya kada baru menjadi hamba Allah, hamba syaitan, hamba iblis.
dan lain sebagainya. Kalau mau menjadi hamba Allah, mengikuti perintah Nabi, menjauhi larangan Nabi. Yakni hamba Allah Ta'ala yang kamil, yang sempurna pada kehambaannya. Abdiyah, ini ada abdiyah, ubudiyah, ibadah. Ubudiyah itu hatinya selalu ingat dia hamba Allah. Abdiyah itu batang tubuhnya selalu menyembah dan berbakti kepada Allah. Ibadah itu adalah gawian-gawian yang dilanjutkan dalam syariat. Nah itu 3 makom. Ada orang makomnya makom ibadah, berarti ini beribadah saja. Ada orang makom ubudiyah, hatinya ingat terus bahwa dia sebagai hamba Allah, berarti muraqabahnya. Ada lagi abdiyah, yaitu dia sebagai selalu berkhidmat baik zahir maupun batinnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu musyahadah. Karena ada di sini musyahadah, muraqabah dan muhadharah. Tapi semuanya itu istilah untuk memudahkan pemahaman kita. Seumpama istilah martabat 7 itu istilah untuk memudahkan kita memahami. Ada dalam Al-Quran ada. Jadi ulama-ulama kita, alim-alim bahar itu makulah istilah ini, istilahnya ini supaya nyaman kita, biar sudah ulahkan istilah ya toh paham juga. Makinnya tambah kadang-kadang bahagia sudah dipadahkan Sayyidina Nur Muhammad, wahdah, wahidiyah, ahadiyah, kemudian alamul amsal, alamul arwah, kemudian al-insanul kamil. Makin kita paham mulai karena iya lain levelnya, berarti lain makomnya sudah dinyamanakan. Sekarang kan bahasa nyaman malah ruang. Jadi kesemuanya itu tujuannya satu, yaitu untuk selalu ingat kepada Allah. Maksudnya kalau kita selalu ingat kepada Allah, ingat yang sebenarnya, bukan hanya di lisan atau di zahir, tapi di hati dan diamalkan dengan anggota tubuh. Hendak melakukan maksiat kada jadi sampai kena hendak kena petir beliung. Angin puting beliung, kenapa kan nyepiung? Selama angin itu masih puting beliung, kenapa kan? Bilanya kena berarti kan puting beliung, puting maujur. Lalu kena ada satu ngarannya itu kitab, insya Allah kita baca setelah ini. Kitab itu diandap di rumah dari azimat, tidak dicuri, tidak terbakar, tidak tenggelam, tidak kena bala, tidak itu kena aku lah bayar. Dan ada yang gratis karena insya Allah karena masih dirapikan. Kitab itu kita akan baca setelah kitab ini. Jadi kitab itu misalnya besi yang orang kadang kawan baca, kadang bisa anak itu belajar jadi asimat. Kitab itu isinya sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad itu ngaran sidin di dalam kitab Injil Mabda Maidah, keren kan? Ngaran sidin di kitab Zabur Farqalito, ngaran sidin di kitab Taurat Ahidah, ngaran sidin yang masyhur di antara makhluk jin dan Abdul Jabbar. Jadi Sayyidina Muhammad Abdul Jabbar, baca salawat, insyaallah jin paling barakah. Penting apa? Antara di barakah jin dan kadang-kadang. Jadi supaya jin itu pada berbarak atau rumah kita tidak bahan bacakan salawat, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammadin Abdul Jabbar wa ala alihi wa sahbihi, insyaallah jin pada tahu. Karena apa? Yang masyhur ngaran Nabi di kalangan bangsa jin Abdul Jabbar. Yang masyhur ngaran Nabi di kalangan malaikat Abdul Riyad.
dan itu ada kita dengan jadi nyaman kita hidup insya Allah. Kan ada problem dengan jin kecuali jinnya itu problem besar kita insya Allah, terutama bebinian Yuna Umar, bebinian paling cepat kemasukan jin itu paling riskan. Karena apa? Mereka ada haid, mereka tidak baca Quran, tidak sholat dan sebagainya, itu paling cepat. Makanya bebinian muncul baju itu Bismillahirrahmanirrahim la ilaha illa huwa Bismillahirrahmanirrahim la ilaha illa huwa, sampai situ aja. Banyak yang muncul baju itu jar Nabi sastrun li ayunil jan, menutup mata bangsa jin. Mun kada bacaan dicelenginya lawan jin. Mun dicelenginya musia hendak nanti kucau-kucaunya. Hati-hati mereka, makanya berdoa, makanya pada boleh. Ya itu penting, apalagi ini ada tren dan menurut penelitian penelitian pribadi banglah bujur katanya Allah alamnya bujur alhamdulillah ada tolak juga ada tren dari bangsa jin menyerang manusia dengan bermacam-macam cara. 3-4 tahun yang lalu yang diserangnya pesantren, sekali kesurupan 20 hikung, 30 hikung, dan kebanyakan santri putih. Karena ulun umpan di kiau ke pesantren ini, bilanya ulun datang kadang dia bertengkar dengan kerasukan, mbah boleh kerasukan pulang. Berpikir juga, jangan-jangan orang menyangka gini jinnya. Kalau itu ada kira-kira 3-4 tahun yang lalu, hampir semua pesantren di Indonesia. Apa ini? Ini serangan. Karena mereka yang kada baik, yang kafir itu pun sama memerangi orang-orang Islam. Nah, sekarang timbul lagi hanyar-hanyar ini mendatangi orang nang belampah, mendatangi orang nang beratribut sebagai kiai padahal dia tidak kadim, yang disebut dengan jahil mutanassik oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Itu riskan, sangat berat, bahaya benar. Betampai misalnya sebagai Syekh Abdul Qadir Jailani, aku Syekh Abdul Qadir Jailani mulai wayah ini kamu angkat sebagai murid, bahkan doya kacau ini aja terus, karena ini kan bisa membedakan mana jin, mana bujur-bujur rohaninya. Makanya belajar dulu bagaimana caranya membedakan kehadiran jin, kehadiran rohaninya. Lain bila dengan hadir itu rohaninya, rohnya para wali-wali itu harum, kemudian sejuk, kemudian akhlaknya bagus. Begitu kalau dia bagus rumpul banyak itu juga sih akhlaknya baik. Mun misalnya datang mencungkung datu kalampayan tapi sekalinya mantap enak sana komen lain itu sudah. Karena makhluk-makhluk itu bisa menyerupa siapa saja, yang tidak bisa cuma menyerupa Nabi Muhammad. Menyerupa, mengaku Allah dia bisa mengaku, bukan menyerupa sebagai Allah. Karena mengaku sebagai Allah seperti yang terjadi kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini penting untuk kita ketahui. Dan itu sebenarnya sudah terjadi di zaman-zaman sebelum kita ini. Zaman itu harapan ada jualan kayak itu. Makanya saya mengarang kitab Tuhfatul Rohimin, mengarang kitab ini dan itu untuk membendung daripada keadaan-keadaan yang seperti itu. Hati-hati banget roh ini. Mudah-mudahan termasuk kandung Abdullah yakni hamba Allah Ta'ala yang kamil pada hambanya. Setelah itu hendaklah kita kerjakan musyahadah. Wallahu a'lam bishawab. Ini panjang musyahadah muraqabah. Insyaallah mudah ada umur minggu depan bertemu kembali dalam suasana yang sama. Amin ya rabbal alamin. Dalam gelombang yang sama. Fauzan TV
Inspirasi Channel Islami.